Pernah nggak sih kamu ngerasa capek kerja keras, tapi hidup nggak juga berubah? Uang selalu habis, setiap bulan cuma muter di situ-situ aja. Gaji datang, lalu hilang entah kemana. Lalu kamu lihat orang lain yang usianya sama, jam kerjanya juga nggak jauh beda, tapi mereka bisa beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, atau minimal hidupnya lebih tenang. Apa yang salah? Kenapa mereka bisa dan kamu belum? Mungkin jawabannya bukan soal takdir, tapi soal pilihan, soal kebiasaan, dan terutama soal 5 kesalahan finansial yang pelan-pelan tanpa kita sadari mengikat kita dalam kemiskinan seumur hidup. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak hidup tuh kompetisi gaya hidup? Teman nongkrong beli HP baru, kamu pengen juga. Tetangga naik mobil, kamu mulai browsing-browsing cicilan. Orang-orang update staycation, kamu pun ngerasa, kok gue gak jalan-jalan ya? Tanpa sadar, kamu hidup bukan sesuai isi dompetmu, tapi sesuai harapan orang lain. Kamu gaji 4 juta, tapi nongkrong tiap weekend, belanja online tiap diskon, cicil motor, cicil HP, dan selalu upgrade gaya hidup. Ini yang disebut lifestyle inflation. Gaya hidup naik, pendapatan tetap. Akhirnya bukan naik kelas, tapi makin tercekik. Dan ini bukan cuma bikin kamu susah nabung, tapi bikin kamu kehilangan kontrol atas hidupmu sendiri. Coba bayangin, kamu kayak naik kapal kecil. Setiap kali kamu dapat uang, kamu lubangi kapalnya sedikit buat gaya hidup. Makin lama air masuk dan kamu sibuk nyedokin air keluar daripada mendayung ke tujuan. Solusinya, pahami satu prinsip ini. Kaya itu bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu simpan. Mulai dari sekarang, catat pengeluaranmu. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Dan jangan malu hidup sederhana, karena yang penting bukan terlihat kaya, tapi benar-benar bebas secara finansial. Apa yang kamu lakukan saat hidup tiba-tiba kasih kejutan yang tidak kamu minta? Misalnya, motor kamu tiba-tiba mogok, anak sakit, atau lebih parah, kamu tiba-tiba kena PHK. Kebanyakan dari kita akan menjawab satu hal, utang. Dan disitulah lingkaran setan dimulai, karena saat kamu tidak punya dana darurat, setiap masalah kecil berubah jadi krisis besar. Kamu pinjam uang, lalu bulan berikutnya kamu harus bayar utang, lengkap dengan bunganya. Dan tahu apa yang paling berbahaya? Masalah keuangan darurat itu selalu datang tiba-tiba. Bukan soal apakah akan datang, tapi soal kapan. Ada seorang teman saya, dia kerja di perusahaan retail besar. Penghasilannya lumayan, hidupnya tampak aman. Tapi satu hari, ibunya jatuh sakit parah. Dia butuh operasi. Karena dia tidak punya dana darurat, dia pinjam uang dari pinjol. Awalnya kecil, tapi karena telat bayar, bunganya naik. Dalam 4 bulan, hidupnya berubah jadi neraka. Dia bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan ketenangan. Ingat, dana darurat bukan kemewahan. Dana darurat adalah pondasi kebebasan finansial. Tanpa itu, kamu bangun rumah di atas pasir. Idealnya kamu perlu dana darurat minimal 3-6 bulan dari total pengeluaranmu. Misalnya, kamu butuh 3 juta per bulan untuk hidup. Berarti kamu harus punya 9-18 juta yang disimpan terpisah dari rekening harianmu. Kamu bisa mulai dari kecil, 50.000 seminggu, 100.000 sebulan. Yang penting konsisten. Karena saat badai datang, kamu sudah menyiapkan payung. Kamu kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5. Setiap bulan gaji masuk dan kamu pikir udah aman. Toh ada pemasukan tetap tiap tanggal segini. Tapi seberapa aman hidup kamu kalau ternyata kamu hanya bergantung pada satu sumber penghasilan? Banyak dari kita berpikir selama masih digaji berarti kita selamat. Tapi dunia kerja itu keras. PHK bisa terjadi kapan saja. Pandemi kemarin ngasih pelajaran besar. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistemnya memang rentan. Bayangin kamu naik motor, kalau kamu hanya punya satu roda dan roda itu kempes, ya kamu jatuh. Tapi kalau kamu punya 3 atau 4 roda, kamu masih bisa jalan walaupun pelan. Begitu juga dalam hidup, satu penghasilan, risiko besar, multiple income, stabilitas. Mulailah bangun sumber penghasilan kedua, bahkan ketiga. Gak harus langsung besar, bisa dari skill kamu. Kamu bisa freelancer desain, jualan makanan ringan online, ngajar privat, jadi reseller, nulis di platform digital, atau bikin konten kayak sekarang ini. Yang penting, penghasilanmu gak cuma datang dari satu arah. Kebebasan finansial bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya kendali. Dan kendali itu datang saat kamu gak takut kehilangan satu pintu, karena kamu punya banyak jendela. Setiap hari kita bekerja keras mencari uang, tapi ironisnya kita malas belajar cara mengelola uang itu sendiri. Uang itu seperti api, dia bisa menghangatkan rumah, tapi juga bisa membakar habis segalanya. Dan tanpa ilmu, kamu seperti anak kecil yang main korek api. Banyak orang lebih hafal harga diskon di marketplace daripada cara bikin anggaran bulanan. Lebih semangat ngabisin uang di Harbones daripada duduk sebentar, buka Excel dan nyusun budget.
Dan itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita nggak diajarin. Sekolah ngajarin rumus, tapi nggak ngajarin cara kelola gaji. Padahal yang kita hadapi setiap bulan adalah uang. Ada orang yang gajinya 15 juta, tapi tiap akhir bulan utang sana-sini. Ada juga yang gajinya cuma 5 juta, tapi bisa nabung, bahkan investasi. Apa bedanya? Ilmu, bukan angka. Karena uang yang masuk besar, tanpa kemampuan mengatur, ya tetap habis juga. Ilmu keuangan itu bukan cuma buat orang kaya, justru makin kecil penghasilan kita, makin penting kita tahu cara mengelolanya, karena kita nggak punya ruang buat salah. Coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu baca buku tentang keuangan? Kapan kamu duduk dan belajar tentang investasi, utang, atau asuransi? Kapan kamu nyoba bikin catatan keuangan pribadi? Kalau jawabannya belum pernah atau nggak sempat, sekarang waktunya berubah. Sediakan waktu minimal 15 menit sehari, buka YouTube, baca blog, atau ikut kelas online, banyak yang gratis. Uang tidak akan bertahan di tangan orang yang tidak tahu cara menjaganya, tapi kalau kamu terus belajar, kamu akan jadi orang yang bukan hanya bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa membuat uang bekerja untukmu. Ada satu kalimat yang sering banget kita dengar, nanti aja investasinya, tunggu gaji naik. Sekarang belum cukup, kayaknya belum saatnya. Tapi tahukah kamu, salah satu penyesalan terbesar orang di usia 40-an ke atas adalah kenapa dulu nggak mulai investasi dari muda. Investasi bukan tentang berapa besar uang yang kamu punya, tapi seberapa cepat kamu mulai. Satu orang yang investasi 500.000 per bulan dari usia 22 tahun bisa punya hasil lebih besar daripada orang yang investasi 2 juta per bulan tapi baru mulai umur 35. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah compound interest rate atau bunga berbunga. Ibarat bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Semakin awal kamu mulai, semakin besar efeknya. Bayangin dua orang, si A investasi 500.000 per bulan selama 10 tahun, lalu berhenti. Si B baru mulai 10 tahun kemudian dan investasi 1 juta per bulan selama 20 tahun. Siapa yang punya uang lebih banyak di usia 60-an? Jawabannya si A, karena waktu adalah aset yang gak bisa dibeli. Dan setiap kali kamu menunda, kamu kehilangan peluang yang gak bisa diganti. Mulai sekarang, mulai dari yang kecil, bisa reksadana, saham, atau emas digital. Yang penting kamu mulai, karena uang yang tidur di tabungan, lama-lama nilainya habis dimakan inflasi. Tapi uang yang kamu tanam hari ini bisa jadi pohon besar besok. 5 kesalahan ini adalah perangkap yang diam-diam membunuh mimpi kita. Tapi kabar baiknya, semua bisa diubah dengan kesadaran, dengan langkah kecil, dan konsistensi. Hidupmu bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cerdas kamu mengelola hasil kerja kerasmu. Kamu mungkin pernah merasa hidup ini berat, gaji pas-pasan, tagihan datang terus, masa depan kelihatan buram, tapi hari ini kamu punya pilihan. Kamu bisa terus hidup seperti biasa, terjebak dalam lingkaran yang sama, atau kamu bisa bilang, cukup sampai di sini, cukup hidup demi bertahan. Sekarang saatnya hidup untuk tumbuh. Bayangkan 5 tahun dari sekarang, kamu sudah punya dana darurat, investasi kamu tumbuh pelan-pelan, kamu punya penghasilan tambahan yang bisa kamu andalkan, dan yang paling penting, kamu bisa tidur dengan tenang, tanpa dikejar utang, tanpa rasa cemas tiap akhir bulan. Ingat, uang itu netral, dia tidak jahat, tidak baik. Yang membuatnya jadi masalah atau solusi adalah bagaimana kamu menggunakannya. Kita sudah belajar hari ini bahwa hidup lebih besar dari penghasilan hanya bikin kamu terlihat kaya tapi tetap miskin. Bahwa tanpa dana darurat, satu musibah bisa meluluhlantahkan segalanya. Bahwa bergantung pada satu penghasilan sama seperti berdiri di atas satu kaki. Bahwa malas belajar soal uang adalah kemewahan yang tidak bisa kita punya. Dan bahwa menunda investasi adalah menunda masa depan yang lebih tenang. Jangan tunggu nanti bisa terlambat, nanti bisa jadi nggak pernah. Mulailah hari ini, buat rencana keuanganmu, potong pengeluaran yang tidak penting, pelajari investasi dasar, cari penghasilan tambahan, dan paling penting, komitmen. Karena perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Aku percaya kamu bisa, karena kamu yang nonton video ini sampai selesai, berarti kamu sudah siap berubah, dan perubahan itu dimulai sekarang.